Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam lemeskan otot. Lemes lihat marketnya ya, tapi nggak apa-apa, nambah muatan kok ya. Eh, Kurang bagus. eh Event semalam juga sangat tidak mendukung market ya, dari si eh, nenek Yellen juga nggak berikan yang positif ke market juga. Ya, FOMC meeting minutes juga nggak bagus itu, dia punya ini market nggak ini. Tapi overall market masih fear sama debt ceiling sih. Hari ini juga market Asia, buka market Asia juga rada merah, market Asia gitu, masih pada nunggu juga. Juga hari ini ada event penting malam ini, GDP gitu ya. Ini penting juga gitu. Jadi sebelum kita masuk lihat eventnya, ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun 100 billion ya. Tadi sempat di bawah 1 triliun, udah nggak ada 100 billion, 90 something gitu. Ini udah nendang balik. Ya, tadi sempat ini drop BTC ke 25.800 something, tapi cepat dia buat tail di situ, cepat ditendang balik gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditahan lah. Paling enggak di 200 moving average di situ masih bisa di-handle ya. 200 week moving average di situ masih bisa ketahan lah. Tadi bagus lah, 25.800-an something udah ditendang balik ya. Jadi ini saya buat video sekarang market cap di 1 triliun 100 billion, volume bagus, agak naik daripada kemarin ya. Berarti banyak yang serok ini. Lumayan naiknya, ada 36 billion ya. Dominance 46,1, ya harusnya gitu, turun lagi lo dominance kalau bisa biar altcoin agak ini. Tapi ya nggak bisa terlalu gimana. Ya, BTC di 26.231, ETH di 1.780, BNB 304, XRP 45 sen, Cardano 36 sen, Doge 7 sen, Polygon 87 sen, Solana 19,38 ya. Solana belakangan ini agak-agak lemot ya, dia koreksi. Padahal 2 hari lalu berita Solana bagus juga. Blockchainnya dia masukkan AI juga, itu disuntik dana lagi 10M gitu. Padahal good news itu, tapi nggak mau ngangkat. Ya market begitu susah sih, market lagi datang bulan ya kurang mau ngangkat gitu. Ya kan. Tapi untung tadi dia agak ke bawah gitu. Dominance-nya juga agak turun, jadi ya nggak terlalu tertekan lah altcoin ya. Memang ya agak diskon, tapi nggak terlalu tertekan lah gitu. Ya mudah-mudahan aja malam ini bisa mantul. Ya kita lihat lah ya. Malam ini kalau kita lihat eventnya, jadi jam 7.30 ya. 7.30 itu, nah ini mulai penting mereka lihat GDP, price index ya, GDP untuk quarter over quarter. Nah ini keluar untuk yang kuartal 1 di tahun 2023 ini ya. Ini mengalami penurunan kalau lihat dari forecastnya ya. Kalau forecastnya sebelumnya itu di 2,6 bulan lalu, nah sekarang dia drop 1,1%. Ini lumayan dropnya juga gitu ya. Ini kalau benar dia sesuai forecast, wah, seharusnya lebih mendukung BTC hijau gitu.
emas udah pasti ya, karena kalau dia GDP drop begini, ini di posisi yang ditakutkan hitungan masuk resesi gitu. Padahal sebenarnya udah resesi, tapi mereka masih bermain di angka yang kadang nggak ngaku. Ini dia drop di 1,1 yang artinya resesi, pasti emas hedgingnya gitu ya. Makanya tadi saya pagi saya lihat sebelum saya ngecek ini, saya pikir apakah masih akan drop emas ke 1950 gitu kan. Tapi saya lihat pergerakan, terus saya cek event GDP ini. Nah, tadi saya lihat lumayan bisa ditahan di 1956 gitu ya. Udah 1956 tadi saya coba ambil long. Emas untuk hari ini saya coba ambil long ya. Karena saya lihat event GDP jam 7.30 ini kayaknya kalau dia benar begitu, itu emas akan hijau balik gitu. Ya. Makanya saya ambil emas long. Terus juga jobless claim bersamaan waktu, data gembel ya. Kalau gua ngomong gembel, ada yang bilang, "Om jangan ngomong gitu dong, gembel." Mungkin ada yang lagi nganggur ya. Terus ada yang asik ketawa gitu. Enggak lah, bukan niatnya jelekin yang nganggur, jangan ya, jangan gitu. Ini cuma ini aja, iseng aja kita ini. Kan lebih enak nyebutnya data daripada initial jobless claim gitu ya. Jadi buat subscriber yang ini nggak ngerti bahasa Inggris kan enak, langsung kita kasih tahu data gembel. Oh ya, ini data pengangguran gitu ya. Nah, kalau dari data penganggurannya ini yang sebelumnya ini drop 242 ya. Nah, ini forecast hari ini, minggu lalu dia agak drop. Ini justru mengalami kenaikan lagi nih kalau lihat forecastnya 250 gitu. 250.000. Nah, jadi kalau dilihat yang posisi jam 7.30 ini mungkin bisa aja emas hijau kalau BTC ikut emas alurnya ya. Source-nya ikut hijau juga gitu BTC. Tapi kalau dia ngikut jalur S&P sama Nasdaq atau dolar. Nah, dolar menguat, semalam menguat dia. Seperti 2 hari lalu kan 3 hari lalu pas buka market Senin saya udah ingatkan dolar mungkin akan naik ke 104 kan. Ternyata benar 104 dia. Maka ketekan ya kan. Ya inilah mungkin juga semalam emas drop juga karena lihat kondisinya dengan dolar menguat juga emas koreksi, BTC juga drop gitu. Ya. Tapi kalau lihat GDP-nya begini, ini bisa aja dolar malam ini agak merah, ya. Nah, agak merah ya emas harusnya hijau gitu. Sebagai hedging untuk resesi ya, penangkal resesi kan emas gitu. Andai kata dia benar GDP-nya 1,1 ini kita doakan BTC ikut emas arahnya hijau gitu ya. Itu yang kita harapkan untuk malam ini. Ada peluang sih andai kata emas BTC ikut alur emas ya, bisa aja hijau gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Terus jam 9 malam pending home sales ini semoga nggak tahu kemarin itu data home sales itu agak ngaco itu new home sales mengalami peningkatan padahal nggak ada market gimana style ya kita nggak tahu. Semoga ini pending home sales nggak terlalu ini ngedorong dolar. Bisa aja jam 9 ini kalau dia punya pending home sales datanya drop gitu ya. Ini dia ada mengalami kenaikan. Andai kata dia mengalami kenaikan ya sama source-nya dolar harus semoga di 104 ini dia turun balik gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita lihat event hari ini
Besok masih ada satu yang penting juga, PCE gitu. Ya, tapi untuk hari ini itu saya agak yakin bisa hijau balik dengan kalau lihat apabila benar GDP-nya ini drop ya ke 1,1 GDP kuartal 1 ya, kuartal over kuartal ini ya kita lihatlah, termasuk kalau angka penganggurannya juga mengalami kenaikan sesuai forecast ya, jobless-nya mengalami kenaikan juga, itu market bisa aja hijau, emas juga hijau gitu. Itu harapan kita untuk market hari ini ya. Nah, untuk yang udah serok koin, saya coba ini, ada yang tanya, Kokek masih bagus nggak ini tuh? Nggak usah, agak drop. Kalau Anda sangkut, ada dana DCA. Kalau nggak ada, ya udah hold, nggak usah takut. Kondisi begini, ada yang tanya, kok asik yang ditanya itu Cilis masih bagus. Masih hold aja, nggak usah takut. Saya berkali-kali saya pernah jelaskan, saat market udah di posisi begini, Anda nggak usah takut gitu ya. Nggak ada sedikit pun Anda takut. Ini mindsetnya begini, saya bilang, kenapa saya nggak pernah pusing gitu market. Karena saya bukan orang all in. Kalau andai kata saya bilang saya swing, itu dana saya memang benar-benar ready gitu. Ya, jadi saya santai, saya nggak pernah pusing gitu. Saya itu kita harus jelas gitu. Mana porto yang kita invest, mana yang porto kita untuk trading gitu, kalau Anda mau trading gitu ya. Saya untuk porto yang sudah invest, saya nggak pusing, saya biarkan memang target saya nanti tunggu bulan gitu. Kapan mau dimainkan terserah, kalau dia ikut siklusnya, ya tetap setelah halving, ya kan? Kalau dia andai kata ekonomi agak lelet atau apa, ya udah siap biarkan, nggak telat-telat gimana. Tapi saya yakin bisa aja agak lebih cepat juga 2024 andai kata market makin berat, akhirnya si Fed harus print money untuk segarkan ini ekonominya, marketnya, ya itu juga bisa aja tahun depan juga agak naik juga. Jadi nggak, kalau buat saya tuh, saya nggak mau berandai-andai dengan prediksi yang nggak jelas. Ikuti aja arah market, tunggu aja waktunya gitu. Sedangkan porto saya itu yang invest udah saya biarkan, sedangkan yang swing, kalian kan tahu setiap saya bilang ini saya buat swing, itu dana saya itu, saya begini, misalnya saya mau trading, saya udah taruh dana 100 juta gitu ya. Bukan 100 juta saya pergi, enggak, saya 100 juta pun, itu saya mau swing, itu saya masuk 10 juta dulu, ya kan? Karena orang yang sudah trading, siapapun Anda harus tahu, market tidak ada yang bisa tahu persis pergerakan market. Bisa aja Anda kalau lagi suwe, begitu Anda masuk, tiba-tiba dump market. Itu sering terjadi, jadi Anda harus siap gitu. Ya. Jadi makanya saya selalu bilang jangan all in, saya itu begitu. Saya punya 100-200 juta, saya nggak akan mainkan duit itu, saya mainkan 10 juta. 10 juta sangkut, udah saya biarkan, saya bidik koin lain. Nah, begitu ada drop bantingan kayak hari ini, saya kayak cake itu saya ambil di ini, saya DCA lagi hari ini, saya tambah muatan lagi dikit, saya biarkan lagi. Dan saya nggak pernah takut, kenapa? Karena di posisi udah penghujung berakhir bear market ini, dia menuju grafik itu akan ke atas. Saya kalau udah pernah, itu mau setahun, dia baru ini 2 tahun, saya cuek aja. Saya berkali-kali jelaskan, daripada duit saya di bank, ya, mending saya taruh begini, yang saya udah tahu koin yang saya ambil ini masih akan survive, masih akan, kalau untuk naik posisi sekarang untuk cari 102%, 200%, 300% untuk setahun 2 tahun, nggak ada ragu saya gitu. Daripada Anda di bank, nggak ada bunga, saya di luar negeri nggak ada bunga sama sekali. Justru taruh di bank masih kena administrasi fee gitu ya. Maka kondisi gitu nggak ada pusing. Daripada saya begini, dagang saja, kadang dagang ya. Misalnya Anda seorang pedagang, Anda buka toko kelontong. Banyak item barang Anda. Kadang ada yang sudah kadaluarsa, Anda nggak tahu, akhirnya nggak bisa jual. Rugi kan? Udah kadaluarsa, Anda harus buang kan?
itu dagang. Saya kripto ini asal koin saya tahu nggak rakpol aja, saya tahu fundamentalnya kuat untuk naik balik ke keburan ini. Saya nggak mimpi-mimpi ATH ini itu. Saya pokoknya saya santai. Gua bisa makan berapa ratus persen dalam 2 tahun jauh lebih baik daripada duit saya taruh di bank, ngendap di bank gitu. Itu mindset saya. Jadi saya nggak pernah pusing. Kalau ada yang sangkut, saya biarkan. Begitu ada bantingan dalam, saya lihat, oh lumayan nih harganya untuk DCA, ya saya DCA lagi gitu. Kalau enggak, saya biarkan. Kalau nanti, kadang tiba-tiba market berubah arah, bum, Anda cuan lagi gitu, TP. Seperti tahun kemarin kan, akhir bulan tuh, wah, berapa lama tuh sideways panjang boring banget kan, ya kita udah serok-serok nunggu, nggak tahu Januarinya, Februari naik gitu kan. Ada yang ketahuin, ada yang pikir saya telat gitu serok, padahal dia nggak tahu saya banyak stok yang sangkut cuan-cuan ketunda, udah saya tinggal comot-comot cuan gitu. Ada yang salah ambil posisi, saya biarkan dulu gitu. Jadi itu, saya nggak pernah mainkan duit saya, nggak. Ada saya 500 juta setengah M, tetap saya untuk swing, untuk fun, saya masuklah 10 juta, 15 juta, gitu aja. Jadi, jangan Anda tanya, kok masih hold, masih, pasti saya hold gitu, karena saya nggak push, apalagi kondisi gitu. Yang market akan nanti ke atas lagi, bukan drop-drop ke bawah. Kecuali Anda yang sangkut seperti dulu, saya bilang waktu di 48.000, saya udah ingatkan hati-hati, ya kan. Nah, di situ kena pucuk, drop, ya kan. Ataupun yang 30 something lah, ya kan, pas serok di situ Anda drop itu altcoin. Nah, itu Anda takut, Anda tanya, masih saya bisa, oh ya, lihat kondisi nggak bener, Anda boleh CL. Tapi ini kondisi udah masa winter itu, bearish winter udah lewat semua. Ini tinggal begini naik lagi gitu. Kenapa harus takut? Sekarang kita posisi udah di sini. Istilahnya kita tunggu tinggal landasnya kapan gitu. Ya. Jadi jangan takut lah. Ya, kalian kalau yang kecuali Anda uang panas, Anda main-main gitu, Anda uang panas, ya itu urusan Anda. Saya selalu ingatkan Anda harus ready gitu. Ya, kalau nggak ada yang jago. Market ini atas nama Anda mau trading, kita kadangkala juga kalau lagi bau, lagi suek, ya gitu. Jangankan Anda pikir habis serok mau naik. Saya pernah ngalami, begitu saya baru masuk, ya, nggak ada 10 menit market dump, tiba-tiba ada buangan. Kita nggak tahu alasan apa, berita apa, tiba-tiba newsnya, ya kan, Elon Musk buang barang. Nggak pernah kita tahu apa, oh mending saya nunggu setengah jam lagi dah ada buang barang gua baru, nggak bisa kan nggak ada yang pernah tahu. Kadang gitu lihat market lagi bagus, lagi mau beritanya lagi good, tiba-tiba kena kocok, kadang kena kocok gitu. Jadi makanya harus tahu posisi kita harus siap untuk sangkut, atau yang namanya buat saya kurang suka sebut sangkut, cuan tertunda, buat saya begitu. Ya, semoga dipahami. Jadi kalau Anda ada entah cake itu masih bagus, decentralized, dia walaupun dia inflasi koinnya ini tuh banyak, itu tetap masih DEX andalan di Binance Smart Chain gitu. Nggak perlu takut, karena Binance Smart Chain salah satu exchange yang gede gitu, ya. Jadi selain ininya masih banyak kayak terutama Amrik gitu, mereka yang mau ini, mereka masih banyak pakai juga Pancake Swap, mau swap koin-koin yang di Binance gitu, ya. Kalau untuk yang jalur Ethereum mereka pakai MetaMask, padahal mahal gitu. Tapi ya gitu, bule-bule itu mereka kalau yang mau invest mereka kan pikir panjang gitu. Mereka kadang walaupun fee agak cekek, ya terpaksa, tapi target mereka harus dapat sekian ratus persen gitu. Nah itu. Jadi untuk koin-koin lain nggak usah inilah. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan malam ini event GDP itu bisa agak ngangkat. Ya, bisa agak ngangkat balik, siapa tahu ya. Semoga lah. Tapi saya
semangat sih. Tadi udah lihat ada diskon gitu, ya lumayan lah ada kesempatan untuk DCA. eh, Cake sama ini CHZ saya ya, Chili's ya. Saya tambah di situ. Sambil lihat lah terus untuk emas ya masuk, saya ambil long di 1956. Jadi begitu aja video di hari Kamis ini, malam Jumat. Ingat, buat yang udah ada jadwal, lemaskan ototmu. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.